Hari ini saya akan berkhotbah juga 3. Bishop Barth mengatakan 3 itu angka yang penting kan? 3. Pertama Tuhan, kedua vesselnya saya akan menyampaikan firman Tuhan, ketiga audience. Artinya saudara semua yang ada di sini maupun yang di rumah yang mendengar itu di audience. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah komponen yang gak bisa dipisahkan. Tuhan bicara melalui pewahyuan kepada saya sebagai vessel. Tuhan pertama, vessel, alatnya menyampaikan firman, audience. Jadi ini yang dinamakan divine appointment. Divine, satu divine Tuhan, divine vessel, divine audience. Jadi saudara ini adalah orang-orang yang sudah ditentukan Tuhan untuk datang ke tempat ini, untuk mendengar firman Tuhan. Bagi yang menyaksikan juga di online, Anda ini udah special, dipilih Tuhan untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Amin saudara. Haleluya. Mari kita semua berdiri. Ayo, untuk Tuhan kita harus semangat. Ayo, gerakan tangan sedikit. Ayo, saya diingatkan dengan seorang hamba Tuhan L. Hollingswood. Kita ini harus berentusiastik. Tahu berentusiastik itu Tuhan bersama kita. Kita harus berentusiastik, bersemangat. Kalau datang ke gereja nggak semangat, gimana jadi divine audience? Ayo. Ayo kita mulai. Gerakan dulu. Lu lihat tuh AI, wah udah goyang. Ayo kita mulai mengatakan seperti apa yang Pak Nato. Ayo, Tuhan Yesus, aku adalah divine audience untuk mendengar firman Tuhan, supaya ada keterbukaan menerima firman Tuhan, tidak hanya sebagai informasi, tetapi menjadi satu bagian dari hidup kami. Hari ini, hari yang ditentukan Tuhan, sehingga kami ada di sini akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, urapi aku supaya aku bisa mendengar. Hamba-Mu ini bisa menyampaikan firman, supaya semua di tempat ini mempunyai pola berpikir yang berbeda. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan. Sebelum duduk katakan sebelah kiri kanan, saya senang kamu berada di gereja. Saudara tahu kalau kemarin itu hujan minyak. Ini sampai minyak semua nih. Kemarin itu hujan minyak, luar biasa sekali hujan minyak. Dan saudara akan diberkati. Haleluya. Saudara, saya ingin terus mengingatkan saudara kepada apa yang menjadi tema. Karena tema ini sangat penting saudara. Tema dari tahun 2023 ini. Karena kalau kita enggak menjiwai, enggak menyatu dengan tema ini, itu hanya lewat aja biasa saudara. Maka dari itu setiap minggu, setiap pengkhotbah mereka akan mengingatkan kepada saudara. Ya saudara ya, di sini saya senang sekali dengan terjemahan BIMK di Amos 9 ayat 13. Tuhan berkata, ayo kita baca sama-sama, mau enggak? Supaya kita menjiwai. Benar nggak Acin? Acin aja udah senyum-senyum kan. Tapi mesti semangat nih. Ayo, 1, 2, 3. Tuhan berkata, aku tiba waktunya. Gandum tumbuh begitu cepat sehingga musim menuai tidak ada putus-putusnya. Pohon anggur akan tumbuh sangat pesat sehingga orang akan terus-menerus membuat air anggur. Air anggur akan menetes dari gunung-gunung dan mengalir dari bukit-bukit.
Amin. Dalam bahasa Inggrisnya yang Pastor Paul dapatkan itu di buku Amos 9 ayat 13 CEV. Mau baca sama-sama lagi nggak? Ayo nanti bahasa Inggris nih, lihat nih. Ayo. 1, 2, 3. You will such a harvest that you won't be able to bring in all of your wheat before plowing time. You will have grapes left over from season to season. Your fruitful vineyard will cover the mountain. Amin. Saudara, 2 bulan yang lalu saya ini, Tuhan ini bicara kepada saya. Waktu saya spend time sama Tuhan, saya baca buku, saya spend time sama Tuhan, Tuhan itu bicara. Saya akan melakukan perkara-perkara yang supernatural. Dan saya melihat adanya tema harvest ini, saya pikir, wah, luar biasa yang lah. Nah saudara, kalau saudara nggak suka lihat news, kali ini saya akan berikan news yang luar biasa, saudara. Panato bilang bilang angka 3. Januari 3 ada satu event yang luar biasa, saudara. Januari 3 itu ada satu event yang luar biasa di dalam sport. Siapa yang tahu di dalam sport? Football. Nah, saudara, itu ada satu pemain Buffalo Bill namanya Damar Hamlin. Dia collapse, dia cardiac arrest, artinya kena serangan jantung, suffered a near-death tragedy on the football field. Jadi kalau saudara di YouTube, dia itu lagi lawan Cincinnati Bengals, lagi lari, dia tahan, yang Cincinnati-nya jatuh, terus dia bangun, saudara. Dia bangun, masih bangun, tapi habis bangun, jatuh. Itu kena cardiac arrest. Loh saudara, saya baca ini kemarin hari Kamis yang lalu, saya baca, wow, ini sesuatu yang terjadi unprecedented, artinya nggak sering terjadi. Saya lihat setiap kebanyakan orang-orang yang sport ini yang kena cardiac arrest, saudara, di field ya mati ya begitu aja, saudara. Tapi yang ini beda, saudara. Yang ini beda, saudara. Saudara lihat gambarnya nih, saudara. Seluruh pemain dari 2 sesi, coachnya, semua duduk berdoa, saudara. Ini saudara, semua berdoa, bahkan seorang reporter dari CNN, saudara tahu CNN ini adalah news. CNN ini kan liberal sekali, saudara ya. Dulu waktu tim Thibaut taruh John 3:16, dia itu ditutup, nggak dikasih, saudara, nggak boleh, nggak dikasih kesempatan. Tetapi yang ini, the player from both team knelt in prayer, ya. ESPN analyst Don Orlovsky, ini seorang analis dari ESPN, who was covering the game live, yang memberitakan secara live, bow his head and offer unscripted prayer live on the air. Dia berdoa, saudara, ajak koliknya berdoa. Dan koliknya itu nggak reject, saudara, nggak object, terus dia join together, dia berdoa, saudara. In the days that follows, hari berikutnya, saudara, ini Januari 3, baru nih, saudara. Angka 3 Panato. There was an unprecedented outpouring of open Christianity in the sport world. Artinya di sini ada salah satu yang enggak sering terjadi di dalam dunia sport, di dalam Christianity sport, saudara. Semua saudara berdoa untuk Damlin
Damar Hamlin. Aku pikir dia orang Indonesia. Hamlin. Ini semua orang berdoa, saudara. Multiple player and coaches express their own faith. They urge people to continue prayer for Damar and thank God that he was continuing to improve now that he has been released from the hospital. Cardiac arrest has been released from the hospital. Players are publicly thanking God for that. Pemain-pemainnya itu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ini dunia loh, saudara. Apa yang Pastor Paul lihat harvest ini, Tuhan sudah tunjukkan di dunia sport. Itu semua seluruh dunia itu ngelihat, saudara, apa yang terjadi dan apa yang mereka lakukan secara broadcast. Ada orang-orang mengatakan begini, saudara. Saya sudah sering mengikuti tim Buffalo ini for a long time. Saya tuh nggak tahu kalau coachnya itu adalah orang Kristen. Nah, saudara, dengan kejadian ini banyak orang-orang Kristen ini bangkit, saudara. Banyak orang-orang itu ingin mengenal Tuhan. Dan saya melihat, wow. Kamis waktu saya baca itu, wow, harvest belum kita lakukan, Tuhan secara mujizat sudah melakukannya melalui orang-orang yang di sport, yang di broadcast itu, siaran-siaran broadcast itu enggak setuju dengan ajaran Tuhan. Mestinya mereka itu memberontak. Kadang-kadang apa yang mereka tunjukkan sebagai Christianity itu ditutup sama mereka. Kali ini on the third, mereka broadcast di seluruh dunia. Bahkan ESPN punya analis, mereka ngomong di TV secara broadcast besar-besaran dan berdoa, saudara, berdoanya direkam. Bukankah ini orang Kristen harus lakukan? Saudara, saya yang tadi tiga komponen ini penting sekali, saudara. Saya akan berikan judul khotbah saya simple, saudara. Isi untuk di remember. Judulnya begini saja, saudara. Ada yang tahu apa WWJD? What will Jesus do? Saudara, kita ini mempunyai mentor, seorang mentor dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah Kristus. Waktu Kristus datang ke bumi ini, dia ini memberikan contoh kepada saya, mengajarkan, memberikan example apa yang dia lakukan. Saya akan bahas dari firman ke firman, ya saudara. Nah, firman yang pertama ini penting sekali. Apa yang menyebabkan kekristenan itu tidak menjalankan sesuai apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu karena apa? Karena di sini, saudara, mindset. Nah, saya percaya Tuhan mau supaya kita hari ini merubah pola berpikir kita, mindset kita. Saya berapa bulan sebelumnya Tuhan tuh mengajarkan saya untuk merubah pola berpikir kita, saudara. Pola berpikir kita ini karena banyak seringkali apa yang kita lihat yang terjadi yang begini membuat kita itu mempunyai satu pemikiran sehingga kita nggak melihat pekerjaan Tuhan itu apa. Kita hanya datang ke gereja untuk supaya kita itu merasa spiritual, kekristenan.
and then pulang ke gereja, dan kita tidak melihat apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan. Makanya saya merasa hari ini Roh Kudus akan merubah pola pikir kita semua supaya kita melihat dari perspektifnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini melihatnya beda dengan kita, saudara. Nah, saudara, Paulus ini mengerti, saudara. Di sini dikatakan berhentilah meniru apa yang menjadi ideal dan opini dari budaya di sekelilingmu. Tetapi biarlah kamu ditransformasi dari dalam oleh Roh Kudus melalui pembaharuan total dari caramu berpikir. Maka kamu akan diberdayakan untuk mengenal kehendak Allah saat kamu menjalani kehidupan yang indah, memuaskan, dan sempurna di matanya. Nah, saudara, kenapa di situ dikatakan meniru? Artinya apa, saudara? Kita ikut-ikutan. Kenapa di situ dikatakan meniru? Artinya apa? Sebenarnya apa yang sudah ada pada kita itu karena kita nggak tahu, jadi kita ikut. Ini benar nggak ya? Ini ikut ya? Ya ikut-ikutlah, ikut. Paulus itu mengatakan ini bahaya sekali nih. Jangan meniru apa yang menjadi ideal dan opini dari budaya sekelilingmu. Nah, budaya sekelilingmu apa? Tempat-tempat di sekitar kita, saudara. Tetapi biarlah kamu ditransformasi dari dalam oleh Roh Kudus melalui pembaruan total dari cara berpikir. Jadi ada dua kerajaan dunia, ada kerajaan Tuhan yang sebenarnya Paulus katakan itu, kamu nih harusnya menjalani apa yang menjadi kerajaan Tuhan di dalammu, bukan meniru kerajaan dunia. Sehingga kalau ini sudah berubah dan kita tahu bahwa kita ini adalah anak-anak raja, kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita ini adalah anak-anak yang empunya langit dan bumi, makanya kita ini akan diberdayakan, dilengkapin, akan diberikan kuasa. Jadi mengenal kehendak Allah saat kamu menjalani kehidupan yang indah, memuaskan, dan sempurna di matanya. Nah, basically kita ini harus tahu apa yang menjadi kehendak Allah sebagai pengikut Tuhan Yesus, ya saudara ya. Nah, saudara, saya ini belajar, saya melihat firman Tuhan ini, saudara ya, di buku Matius 28 19 sampai 20. Di sini dikatakan, sebab itu pergilah kepada segala bangsa di seluruh dunia, jadikanlah mereka pengikut-pengikutku, baptiskan mereka dengan menyebut nama Bapa dan Anak dan Roh Allah. Ajarkanlah mereka mentaati semua yang sudah diperintahkan kepadamu, dan ingatlah aku akan selalu menyertai kalian sampai akhir zaman. Nah, saudara, seringkali kita ambil ayat yang ke-19, tetapi kita tidak pernah memikirkan ayat yang ke-20. Ajarkanlah mereka mentaati semua yang sudah diperintahkan kepadamu. Ini adalah the Great Commission, amanat agung. Artinya amanat agung ini mau semua orang-orang percaya melakukannya. Dan ayat yang ke-20 ini sering kelupaan, saudara. Apa sih yang diajarin Tuhan Yesus? Makanya judulnya What Will Jesus Do? Apa yang diajarin Tuhan Yesus? Saya waktu mikir, oh iya ya, seringkali kita cuma share the gospel, tapi kita nggak ingat. Share the gospel nggak ini, saudara, nggak salah gitu. Memang kita harus gitu. Tapi kalau kita share the gospel sesuai apa yang Dia perintahkan kepada kita, itu lebih powerful. Nah, saudara, saya senang sekali dengan Passion Translation. Passion Translation sekarang ini ada dalam bahasa Indonesianya, saudara. Tapi nggak dijual di Amerika, mesti pesan. Sekarang, katakan sekarang. Pergilah di dalam otoritasku. Apa otoritas? Otoritas ya. Dan jadikanlah
jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkan mereka untuk setia mengikuti semua yang sudah kuperintahkan kepadamu. Arti kata, bukan semua yang Tuhan Yesus ajarkan kepadamu, tetapi yang Tuhan Yesus sudah perintahkan kepada kita. Dan jangan lupa bahwa aku menyertai setiap hari, bahkan sampai akhir zaman. Maksudnya apa sih Tuhan Yesus bilang, jangan lupa bahwa aku menyertaimu setiap hari, bahkan sampai akhir zaman. Saya kasih firman-firmannya dulu ya saudara ya, supaya saudara ini bisa lihat nih, ini powerful sekali. Ini yang merubah pola pikir saya. Ini yang saya mau share the gospel, saudara. Saya mau kemana saya share the gospel. Ketemu orang, saya tanya semua. Pokoknya saya mau melihat harvest. Tuhan sudah melalui dunia sport, saudara. Entertainment dulu itu. The Seven Mountain Entertainment Tuhan lakukan. Seluruh dunia tahu. Hidup lu dia. Cardiac arrest itu jarang. 9 menit dia collapse. Doa, sekarang udah keluar dari rumah sakit. Saudara, Markus 16 ayat 15 sampai 6. Dan ia berkata kepada mereka, sementara kamu pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil yang indah ini secara terbuka kepada seluruh umat manusia. Barang siapa percaya kabar baik ini dan dibaptis akan diselamatkan. Dan barang siapa tidak percaya kabar baik ini akan dihukum. Ini Bishop Bob kemarin ngomong ini, saya pikir. Dan tanda-tanda mujizat ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir roh-roh jahat dalam kuasa namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan secara supranatural terlindung dari ular-ular dan dari meminum apapun yang beracun. Dan mereka akan meletakkan tangan ke atas orang sakit dan menyembuhkan. Nah saudara, tanda-tanda ini mulai tergeser saudara. Mungkin karena teknologi kedokteran yang luar biasa, saudara. Mungkin karena iman. Nah saudara, tanda-tanda ini yang sudah tergeser. Saya pikir, saudara lihat, waktu pemain football itu berdoa, yang terjadi apa saudara? Hah? Kenapa? Miracle. Mujizat. Jadi saudara ya, orang percaya sama mujizat itu gak bisa dipisahkan. Orang percaya sama supranatural itu nggak bisa dipisahkan. Karena apa? Ini yang diperintahkan Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus mengatakan demikian di Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku dan dia telah mengurapi aku untuk menjadi pengharapan bagi orang-orang miskin. Jadi saudara, Roh Tuhan sudah ada padaku dan mengurapi aku untuk menjadi pengharapan bagi orang-orang miskin. Siapa di sini yang sudah menerima urapan Tuhan? Berarti apa? Saudara ini adalah pengharapan bagi orang-orang miskin yang belum mengenal Tuhan. Adanya saudara di sekeliling teman-teman saudara yang belum menerima Tuhan, teman-teman saudara itu melihat saudara ini adalah satu pengharapan karena Anda bawa Yesus untuk supaya orang miskin itu bisa mengenal Tuhan.
Nah, ini adalah satu perbuatan supranatural, sehingga waktu keberadaan saudara, itu atmosfer bisa berubah, saudara. Lingkungan saudara bisa berubah, suasana orang yang di dalam keadaan kekacauan akan merasa, kok damai ya? Seterusnya apa? Kebebasan bagi orang-orang yang hancur hati. Saudara, berapa lama seorang counselor untuk supaya menyembuhkan orang yang sakit hati? Yang putus cinta aja susah disembuhkan. Kebebasan bagi orang-orang yang hancur hati. Dalam split second mereka mengalami Tuhan, mereka akan sembuh. Dan mata yang baru untuk orang-orang yang buta. Dan untuk memberitakan kepada orang-orang tawanan, kamu sudah dibebaskan. Aku datang untuk membagikan pesan tentang tahun Yobel, karena waktu penerimaan yang besar dari Allah sudah dimulai. Saudara, firman ini bicara enggak kepada saudara? Firman ini saya senang dengan kata enlightenment. Enlighten. Kalau orang-orang film seri itu yang silat itu, mereka pergi bermeditasi untuk mendapat enlightenment. Apa tak ke enlightenment? Bahasa Chinese apa tuh? Jesus. Benar loh saudara. Kita nggak perlu begitu. The issue of all Tuhan Yesus yang perintahkan kepada kita, Tuhan Yesus berikan Roh Kudus yang akan enlighten us. Oh, ternyata yang Tuhan kehendaki untuk kita adalah ini loh. Kita ini jadi pengharapan untuk orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kita ini menjadi orang yang membebaskan orang yang hancur hati. Kita itu mencelikkan mata orang yang buta. Kita itu memberitakan kepada orang-orang tawanan, kamu sudah bebas. Ini semua adalah supernatural Tuhan. Jadi saudara, dengan apa yang Tuhan lakukan melalui saudara, melalui Roh Kudusnya, Tuhan akan melihat, kalian akan melihat bahwa Tuhan bekerja melalui saudara. Pokoknya saya sekarang ketemu orang, saya berusaha untuk ngomong. Mau harvest kita nggak boleh diem. Pokoknya siapa yang ketemu saya Pastor Paul share about the gym. Saya pikir gimana caranya ya, kok Pastor Paul bisa gampang. Saya kan suka berenang. Kalau berenang kan nggak bisa ngomong. Kalau masih berenang ngomong aja gitu. Berenang satu-satu berenang, mukanya ditutupin, mulutnya ditutupin, mau ngomong begini, nggak bisa. Saya pikir, udahlah, habis berenang kita ke sauna. Ngelihat orang di sauna kan habis ngangkat mukanya semua begini. Hi, how are you? It's cool today. Oh, gak didateng, kenapa? Pakai headphone. Saya pikir, biarin, pokoknya saya berdoa. Kadang-kadang saya berdoa, kira batas sakaralana sikira nana. Ada salah satu orang tua, wah, today is a good day, right? Even though it's cold, it's a good day. Because God has made the day. Oh ya, oke. Pokoknya saudara, do it something.
And that, kalau sudah dirada di dalam mindset kita, Tuhan akan melakukan perkara ajaibnya melalui saudara. Saudara, sekarang kita lihat yang Yesus lakukan. Tadi itu Yesus perintahkan kepada kita. Kita lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. What will Jesus do? Remember last time yang saya pagi-pagi dapat. Wah, WWJD itu dapat apa ya? Jadi judul khotbah. Sama satu, saudara. Maka Yesus berkata, aku mengatakan padamu kebenaran yang kekal, kebenaran kekal. Anak tidak dapat melakukan apapun dari dirinya sendiri atau melalui inisiatifku. Aku hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulihat Bapa lakukan. Karena anak melakukan pekerjaan yang sama dengan bapaknya. Jadi Tuhan Yesus sama bapaknya tuh gak pernah berpisah, saudara. Enak ya. Kemana-mana dia selalu sama-sama dan dia lihat. Bapaknya melakukan, bapaknya kerjain apa, dia lihat. Karena di ayat yang ke-20-nya begini, saudara. Karena Bapa sangat mengasihi anaknya, dia selalu menyingkapkan padaku segala sesuatu yang akan dilakukannya. Dan kalian semua akan takjub ketika dia menunjukkan padaku pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang sudah kalian lihat sejauh ini. Mantap ya firman-Nya. Karena Bapa sangat mengasihi aku, mengasihi anaknya, dia selalu menyingkapkan padaku segala sesuatu yang akan dilakukannya. Dan kalian semua akan takjub. Wow. Makanya apa yang terjadi di football field, saya takjub. Wow, sampai saya bilang, bisa begini ya. Padahal kan saya suka nonton sport. Belakangan terakhir saya nggak suka lihat sport, jarang lihat sport. Tapi saya lihat, wah, ini happening nih. Wah, saya turun, saya bilang, kalian, saya tanya Pastor Him, Pastor Paul, Pastor Dion, kalian dengar nggak ini, Damar Halim ini yang collab di ini? Wah, dia bilang, iya, dia mereka tahu. Wah, ini something yang nggak boleh kita lewatin nih. Saya bilang, saya ketemu John Hong sama Dewi, saya bilang, ini nih luar biasa sekali. Kalian pernah dengar nggak? Langsung Dewi riset di Google. It's happening. Ini terjadi. Dan saya mau kasih tahu kepada saudara, ini terjadi supaya saudara ini bangkit dan Tuhan ini akan melakukan perkaranya yang lebih besar lagi. Yang akan dilakukan ini supernatural, saudara. Dan bukan supernatural ini Tuhan akan pakai setiap daripada kita orang Kristen. Karena saya percaya dan saya sangat percaya kalau Tuhan belum waktunya dia datang yang kedua kali sebelum kegenapan firman Tuhan bahwa dia akan curahkan rohnya kepada seluruh manusia. Dan firman Tuhan Amos 9 ayat 13 itu belum fulfill, saudara. Dan saya percaya tahun 2023, tiga lagi, saudara, ini akan digenapi. Tapi Tuhan menunggu siapa yang mau dipakai untuk menggenapi firman ini. Yohanes 5 ayat 30, aku tidak melakukan apapun dari kehendakku sendiri. Karena ketika aku mendengar penghakiman yang dijatuhkan Bapakku, aku melaksanakan penghakiman itu. Dan penghakimanku akan sempurna karena aku sendiri tidak bisa melakukan apapun selain menggenapi keinginan Bapa yang mengutusku. Nah saudara, Tuhan Yesus ini memberikan contoh, memberikan example kepada kita. Dia selalu berjalan dengan Bapak. Kalau tuh Bapak bilang penghakiman terjadi, ya terjadi, saudara, karena dia taat dan selalu melakukan. Nah saudara, kita ini sekarang punya Tuhan Yesus. Amin. Kita ini sama Tuhan Yesus mesti menyatu.
Tapi kadang-kadang pemikiran kita nggak merasa menyatu. Padahal Roh Kudus ada dalam, kok diem sih? Serius sekali Stephanie. Roh Kudus ini ada pada kita. Roh Kudus ini adalah kuasa daripada Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mencelikan mata yang buta, orang lumpuh bisa berjalan. Saudara baca dalam firman Tuhan. Yang Tuhan Yesus lakukan itu semua kayak begitu, saudara. Firman Tuhan dikatakan gini. Yesus melayani dari satu tempat ke tempat lainnya di seluruh provinsi Galilea. Ia mengajar dari sinagog-sinagog Yahudi, memberitakan pengharapan tentang alam kerajaan dan di antara orang-orang itu. Matius 4:23. Matius 12 ayat 28. Yesus mengetahui apa yang sedang mereka pikirkan, maka ia pergi lewat jalan lain. Orang banyak mengikutinya dari sana dan menyembuhkan. Loh, Tuhan Yesus melakukan apa yang dia diperintahkan Bapa. Menyembuhkan orang sakit dan menyembuhkan orang-orang yang dalam lemah. Sekarang ini saudara, orang-orang yang lemah itu banyak. Yang perlu pengharapan. Siapa sih yang menjadi pengharapan? Roh Tuhan sudah ada padaku, yang sudah menjadikan pengharapan bagi orang-orang miskin. Orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan, orang-orang yang sedang susah itu menunggu kalian. Menunggu untuk saudara itu ngomong. Saya share sama satu orang kaya. Saya lagi mikir gimana share-nya. Ingat gak temannya istri saya itu yang di Beverly Hills itu. Saya lagi pikir gimana ngobrolnya sekarang ini ya. Apalagi saya ini pengen tiap hari share the gospel gitu. Gimana caranya ngobrol sama orang ini ya. Terus saya duduk. Saya mulai ngomong. Wah sekarang ini dunia ini begini. Saya bilang begini. Tahu gak son? Manusia itu selalu tendensinya itu mencari. Benar atau betul? Mencari kan? Mencari duit, mencari makan. Enggak. Mencari saudara. Mencari. Bahkan mencari jodoh. Benar loh, selalu seek. Makanya di ayat Matius 6 ayat 33 Tuhan tekenin. Kalau mencari jangan cari yang salah. Ada orang mencari uang untuk secure. Mencari kekuasaan untuk secure. Mencari roh divine untuk supaya ada ketenangan. Kalau kita mencari yang salah, kita akan end up-nya enggak enak. Tetapi sebenarnya yang manusia cari itu, ini saya share sama orang-orang ini. Ada setengah jam dia duduk, diam dengerin saya. Tetapi yang manusia benar-benar mau cari itu adalah apa saudara? Hah? Kerjanya
Kalau dia belum tahu, nggak tahu dia cari. Manusia sebenarnya intinya mau cari apa? Cari damai. Damai di hatinya. Makanya karena dia nggak damai, dia cari uang sebanyak-banyaknya. Udah punya uang banyak. Amsal mengatakan harta itu seperti burung merpati gitu. Kalau udah dideketin dia terbang lagi. Kita udah dapat segini dideketin, terbang ke atas, naik lagi sampai ke atas, kita nggak tahu, di atas atap jatuh lah kita. Mencari kekuasaan, power, mau sampai di mana? At the end semua sudah dapat, saya bilang, pada akhirnya semua sudah dapat, cuman 2 box, sampai dia bilang begini. Iya ya, benar ya. Akhir-akhirnya masuk ke, kalau orang muda dibakar lagi. Jadi abu cuma segini. Saya bilang, damai itu adalah a person. Person itu adalah Yesus Kristus. Dia dengerin loh sana. Di buku Yesaya mengatakan, Raja Damai telah datang. Terus dia, tapi ya memang kalau lagi menginjil kepada orang banyak distraction ya. WC yang tadinya nggak bocor bisa ada air, wah jadi distract. Aduh saya bilang, mungkin Tuhan belum waktunya close the deal. Tapi saudara, waktu kita share the gospel itu, waktu kita mengabarkan Injil itu ada kuasa supernatural. Ada kuasa supernatural di mana ini orang bisa duduk setengah jam dengerin saya. Yang lain nggak dengerin. Suaminya nggak dengerin, pergi sana sini. Ini dengerin saya setengah jam. Karena apa? Saya punya pola berpikirnya sekarang nggak seperti lagi biasa-biasa cuman menyampaikan firman. Saya mau Tuhan melakukan perkaranya secara supernatural. Saudara, ada kesaksian di satu gereja di Brasil ya saudara, saya baca buku itu untuk ngajak jemaatnya mengabarkan Injil itu susah sekali. Susah sekali, karena nggak bisa lah, satu bahasanya lah, bahasa Spanish susah. Ini di Brasil, nggak bisa lah, kadang kurang tahu firman lah, inilah apa. Manusia itu ternyata banyak punya alasannya. Dia bilang, kenapa kamu makan buah itu? Itu istri yang kamu berikan yang suruh aku makan. Terus yang itu, kenapa kamu makan? Itu si ular itu. Satu hari, satu orang ngalami kesembuhan di gerejanya. Penyakitnya saya lupa pada itu penyakit yang parah sekali. Mungkin itu karena tumornya jatuh gitu, hilang. Itu orang itu ngalami kesembuhan. Orang semua imannya bangkit, saudara. Wow. The next Sunday, gerejanya jadi mungkin dari 300 jadi 5.000, 10.000. Dan semakin orang percaya dengan mujizat Tuhan, semakin mujizat Tuhan itu banyak terjadi. Nah saudara, saya mau mengencourage kita semua, saudara, supaya kita itu tahu bahwa kita itu bukan hanya manusia duniawi, tetapi kita itu manusia rohani. Yang mana Tuhan banyak melakukan perkara-perkara supernatural. Saudara, even di Indonesia itu banyak sekali orang pakai roh kegelapan, saudara. Kalau mereka itu yang tidak mengenal Tuhan, mereka mencari roh kegelapan. Tetapi anak Tuhan itu punya roh kuasa dari Tuhan yang diam bersama-sama dengan kita. Saya percaya saudara, harvest, coba kalau Rika.
Habis dengar firman ini, besok ketemu orang lagi sakit, kamu doain, sembuh. Kamunya seneng gak? Imannya bangkit kan. Orang itu, wow, aku sembuh, kayak seperti di Alkitab. Keluar dia cerita, wah, aku disembuhkan nih begini. Enak, nggak tahu bawa 100 orang. Janji lu 100 orang. Saudara, firmannya lagi dah supaya saudara ngerti. Ini Tuhan Yesus yang lakukan nih. Kan tadi saya, what will Jesus do? Yesus berjalan ke seluruh wilayah itu dengan berita tentang kerajaan hangat. Selalu mengabarkan Injil. Yang membawa sukacita. Jadi kitanya jangan sedih kalau mengabarkan Injil. Kita harus bersukacita. Ia mengajar di rumah-rumah ibadat mereka. Dan kemanapun ia pergi, ia menunjukkan kuasa Allah dengan segala penyakit loh. Dan kelemahan. Nah saudara, ini loh yang Yesus perintahkan. Nih ini yang Yesus perintahkan saudara. Kita lihat di Matius 9, 35 ayat 38. Saya senang sekali dengan Passion, saudara, Passion Translation. Ketika ia melihat orang banyak, hati Yesus sangat tersentuh oleh belas kasihan. Kita mesti seperti Tuhan Yesus. Melihat orang banyak kita tersentuh oleh belas. Karena mereka kelihatan lelah dan tidak berdaya, seperti domba yang mengembara tanpa gembala. Ia berpaling kepada murid-muridnya dan berkata, tuaian sangat banyak dan matang, kok jadi Tuhan. Tetapi tidak ada cukup penuai untuk menuai semuanya itu. Karena itu mintalah kepada pemilik tuaian itu supaya mengirimkan lebih banyak penuai untuk menuai hasil panennya. Siapa setuju dengan firman ini? Enggak semua. Siapa setuju dengan firman ini? Yang di sini. Siapa setuju dengan firman ini? Berado ya tadi ya. Amin. Siapa setuju dengan firman ini? Amin. Jadi kita perlu berdoa kan? Untuk supaya penuai itu datang. Amin. Salah. Karena pada saat ini Tuhan Yesus sendirian yang melakukan. Tuhan Yesus ini bicara, doa. Doa apa? Supaya kamu tergerak hatinya untuk menuai. Menjadi penuai. Jadi ya saudara, untuk supaya orang-orang itu datang menjadi penuai, kita dulu harus jadi penuai. Kita ini harus jadi penuai. Supaya kita itu bersama-sama sukacita, harvest, menuai bersama-sama saudara. Lihat saudara, firmannya di kan ayat 9 kan, terakhir. Di ayat 10-nya apa? Yesus mengumpulkan kedua muridnya dan mengimpartasikan kepada mereka otoritas untuk mengusir setan-setan dan menyembuhkan setiap penyakit dan setiap kelemahan. Setelah itu saya sudah melakukannya. Saya kasih gambarannya. Saya kasih contohnya. Saya kasih mujizat Tuhannya. Nah saat ini Tuhan Yesus sudah mengurapi saudara semua, sudah diberikan otoritas untuk mengusir dan menyembuhkan setiap penyakit dan setiap kelemahan. Apa yang saya bagikan memberikan impartasi kepada saudara, memberikan impartasi untuk membangkitkan iman saudara untuk mengabarkan Injil. Untuk supaya saudara bisa mengatakan Injil, karena ingat pada saat saudara, Paulus mengatakan ada kuasa di dalam Injil kan. Pada saat saudara mengabarkan Injil, saudara tahu bahwa ada kuasa supernatural akan terjadi melalui perkataan saudara. Oh kalau saudara, dengar ini saudara. Ada perkataan saudara, makanya pada saat itu Yesus memberikan otoritas. Waktu itu Roh Kudus belum diberikan, makanya Yesus harus memberikan otoritas kepada mereka. Dan pada ayat ke-7-nya di situ,
Dan saat kamu pergi, diutus 12 muridnya. Tadinya Yesus sendirian kan? Setelah Matius 9, Yesus bilang, mintalah pada penuai. Maksudnya apa? Kita semua ini harus jadi penuai dulu. Nanti yang datang akan dilatih untuk menuai bersama-sama. Dan saat kamu pergi, beritakanlah pesan ini. Alam kerajaan surga sekarang dapat digapai, cukup dekat untuk disentuh. Kamu harus terus membawa apa? Kepada orang-orang kusta dan kepada orang-orang sakit. Dan biasakanlah mematahkan hadirat setan dari orang-orang dan bangkitkanlah orang mati. Dengan cuma-cuma kamu telah menerima kuasa kerajaan itu. Karena itu dengan cuma-cuma beritakan itu kepada orang lain. Oh my goodness. Terjemahannya bagus ya, passion. Terjemahannya aja passion. Nah saudara, apa yang Tuhan perintahkan, number one, saudara semua harus mengabarkan Injil. Nah, waktu saudara mengabarkan Injil, saudara akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan melalui saudara. Orang kusta akan sembuh, orang yang berdosa ya kusta ya, akan merasa menjadi diampuni, terpilih. Orang sakit sembuh. Orang kemasukan setan, saudara bilang, dalam nama Yesus pergi setan saudara. Dan bangkitkanlah orang mati. Saudara, kalau kemarin kita lihat Bishop Bert, dia lakukan semuanya itu saudara. Nah kita ini harus lakukan. Siapa di sini yang nggak mau lakukan? Wih, semua diem loh. Siapa di sini yang mau lakukan? Nah saudara, ingat 5783 itu tahun Hebraik itu salah satunya adalah kata P, mulut. Ini yang akan saya lakukan saudara. Hari ini, kemarin Bishop di LC itu share about decree ya, proklamasi ya. Dia waktu jual buildingnya 2019 tahun yang lalu dia decree bahwa buildingnya itu akan dibeli kembali. Akhirnya 19 tahun full fee. Ada kuasa di dalam mulut kita. Amin. Nah kita saudara, Paulus itu mengerti saudara. Paulus itu mengerti. Saya mau tutup di sini. Paulus itu mengerti, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Ingat Pastor Paul kemarin minggu lalu mengatakan jadi pengikut Kristus kita harus menjala jiwa. Nah hari ini saudara, mari semua kita berdiri, kita mau declaration. Declarationnya simple saudara. Tahun 2023 berapa jiwa yang Anda mau menangkan dan muridkan? Tuhan menunggu deklarasi Anda. Bagaimana caranya? Jangan tanya bagaimana caranya. Kalau tanya bagaimana caranya, ingat manusia itu banyak excuse. Tapi ini satu deklarasi yang harus dikatakan ya. Dikatakan. Saya declare di tahun 2023 dengan tema harvest, saya akan menuai jiwa-jiwa baru. Berapa kamu? Maunya berapa? Karena 2021 akhir, waktu kita ada prayer night, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau memenangkan jiwa tiap bulan. Sampai bulan Juli itu setiap bulan saya menangkan jiwa. Tuhan fulfill apa yang kita deklarasikan.
Waktu itu hanya disuruh 2. Saudara, ini harus diomongin nih saudara, dikeluarkan bukan dalam hati. Kalau dalam hati nanti ada excuse-nya, wah saya nggak declare, saya cuma ngomong dalam hati, lo nggak ada yang tahu. Tuhan tahu. Hai saudara, kita angkat tangan. Keluarkan keluarkan suara saudara. Katakan, jangan katakan kepada saya tapi kepada Tuhan. Tuhan, tahun 2023 saya mendeklarasikan sesuai dengan tema Harvest, saya akan memenangkan jiwa. Saudara ngomong berapa banyak? Kok nggak ada yang suaranya? Ayo, say it. Ada kuasa di dalam perkataan saudara. Katakan, saya akan menangkan jiwa 20 orang. Jangan 1, 20 orang, 10 orang, 5 orang. Ayo, saya akan memenangkan jiwa. Ayo sebutkan. 30 orang Tuhan. Dalam setahun. Terima kasih. Minimal. Bapa, Engkau telah mendengar setiap deklarasi daripada umat-Mu. Hari ini Tuhan, karena Ayub 22 ayat 28 mengatakan, kamu mendeklarasikan, maka itu yang terjadi. You may declare a thing and it shall be established. Hari ini, di tahun 2023, tanggal 15, umat-Mu di tempat ini membuat deklarasi yang didengar oleh Tuhan, yang menjadi saksi umat-umat-Mu di sini dan juga didengar oleh iblis. Hari ini kami deklarasikan deklarasi yang sudah dideklarasikan umat-Mu. Hari ini hamba meteraikan dengan darah Yesus. Iblis, engkau tidak bisa mencuri, membunuh atau membinasakan. Dan gereja ini akan penuh dengan jiwa-jiwa yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita sembah Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas respon daripada umat-Mu. Kami percaya Engkau senang mendengar deklarasi daripada umat-Mu, karena Engkau menanti, dan jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau pun menanti daripada umat-Mu untuk membuat komitmen, membuat satu komitmen untuk membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Seperti apa yang sudah dikorbankan, pelayanan kami adalah pelayanan rekonsiliasi, mendamaikan orang yang belum mengenal Tuhan kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, kami percaya secara individual mereka membuat deklarasi, dan kami percaya secara kersel pun mereka akan membuat deklarasi, dan secara gereja kami juga akan membuat deklarasi bahwa tahun ini adalah tahun tuaian jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, Engkau berkati umat-Mu, biar berkat ilahi selalu menyertai umat-Mu. Di dalam nama Yesus semua umat yang percaya mengatakan amin.